Lihat dari Kejadian 22 nomor 18, ini pukulan telak untuk orang Kristen. Ini harusnya orang Kristen ini udah sadar gitu loh, bahwa cakupan dari ajaran agama Kristen itu bukan bagian daripada misi Nabi Adam alaihissalam diciptakan untuk mengajarkan damai sejahtera ke atas muka bumi. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Bagaimana caranya kita mendapatkan berkat? Dari pencipta langit dan bumi. Coba baca Kejadian 12 nomor berapa itu? Nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Coba. Umat Islam ketika masuk ke sebuah lingkungan, agama Islam ketika masuk ke Indonesia, penduduk Indonesia yang tidak pernah melakukan pemberkatan kepada Abraham, begitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang tersebut seketika mengatakan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Pemberkatan kepada Abraham dan juga pemberkatan terhadap keturunan Abraham. Islam masuk ke Indonesia, menjadikan pulau demi pulau, daratan demi daratan, lautan demi daratan melakukan pemberkatan kepada Abraham. Sehingga Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat dari Tuhan, karena orang melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihis salam. Itu Islam. Coba Indonesia, tak ada agama selain daripada ateis. Begitu Kristen masuk, apa yang terjadi terhadap orang Indonesia? Orang Indonesia akan diajarkan kemudian menghujat sunnat. Orang Indonesia akan diajarkan bahwa Nabi Ibrahim punya anak dari gundik. Abraham memiliki keadaan di mana dia tidak sabar menunggu dari Tuhan. Abraham memiliki anak hasil zina. Abraham memiliki anak budak. Abraham selalu difitnah dan difitnah kemudian. Apakah itu akan mendatangkan berkat? Tidak. Di situ harusnya saudara Kristen mikir. Ketika Kristen merambah pada suatu wilayah, maka Kristen mengajarkan orang-orang yang ada di sana mengutuk Abraham, mengutuk ajaran Abraham. Itu jelas itu. Abraham mengajarkan sunat, ditinggalkan dan dikatakan itu tidak penting, bahkan dianggap sampah. Abraham mengajarkan tauhid, ahad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad, diganti. Islam mengajarkan kul huwallahu ahad. Kristen mengajarkan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu artinya menanggalkan dan meninggalkan ajaran Abraham. Yang ketiga, Abraham mengajarkan kemudian kurban hewan kepada keturunannya. Tapi kemudian Islam juga melakukan itu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Dan bahkan kemudian yang kita lihat di Kristen, kurban hewan tidak lagi digunakan, melainkan mereka menisbahkan kepada pengorbanan satu manusia di atas tiang salib. Itu bukti bahwa ketika Anda membawa Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Sekiranya hanya ada Islam di Indonesia ini dengan Yahudi, maka Indonesia akan penuh berkat dari Tuhan. Kenapa? Lisan kami, umat Islam dan umat Yahudi, itu siang malam melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Dan kata Tuhan, barang siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkatinya. Dan coba sebaliknya, sekiranya Indonesia penuh dengan Kristen, tak ada Islam, tak ada Yahudi, maka Indonesia akan penuh dengan orang-orang yang mengutuk Abraham alaihissalam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya bisa membuktikan bahwa oleh keturunanmu, artinya manusia yang berasal dari darah Abraham alaihissalam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah jelas keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Wah bin Gabib bin Ilyas bin Mudar bin Nisar bin Ma'ad bin Adnan bin Adam bin Humaisa bin Salaman bin Iwat bin Bu'ud bin Kiwah
bin Abi Awan, bin Nasyid, bin Hiza, bin Buldas, bin Yadaf, bin Tabiq, bin Jahim, bin Nazih, bin Maki, bin Id, bin Abqar, bin Ubaid, bin Abdi'ah, bin Hamdan, bin Zunbur, bin Yasrib, bin Yasan, bin Yalhan, bin Arawi, bin Id, bin Disan, bin Aisar, bin Aftan, bin Asyam, bin Ayam, bin Ayam, bin Ayam, bin Misqar, bin Nathid, bin Nasrih, bin Sumai, bin Mizzi, bin Uddah, bin Uram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim alaihi salam. Jelas, Islam berasal dari keturunan Ibrahim alaihi salam, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dunia akan mengalami pemberkatan. Di Kristen, siapa nama bapaknya Paulus? Tolong tunjukkan silsilahnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 jam sebelum kiamat, orang Kristen sedunia tak akan pernah sanggup menunjukkan itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Silakan. Masya Allah. Baik, pertanyaan Anda sudah dijawab kedua pembicara. Ada lagi mau ditanggapi atau pertanyaan ulang sesuai topik? Silakan. Aku tambahin sedikit ya. Jadi orang Yahudi itu setiap tiga kali sehari memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Baru kata Adonai Elohenu, oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub. Hayalah kado lagi berfenor Elion. Baru kata Adonai, magen Abraham, diberkatilah engkau Hashem yang adalah pelindung perisai Abraham. Magen itu perisai Abraham. Dialah perisai Abraham, siapa? Hakados Baruku, yang maha kudus, yang maha tinggi. Lanjut. Subhanallah. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau anti sunat, orang yang tidak bersunat memberkati Abraham atau tidak? Banyak banget. Tunggu Pak. Yang lain diam dulu, lalu moderator kok nggak teruji kau. Ini Yesua ini kok. 3 juta itu salah Pak. Dia mengatakan bahwa Yahweh itu berbohong. Nah, Kejadian 21 ayat 12. Saya bacakan ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala halnya dikatakan secara kepadamu haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu berasal daripada Ishak. Saya ulangi. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah Ishak. Apakah Pak 3 juta ini orang Yahudi? Kita mempertanyakan. Masa kitabnya sendiri tidak baca? Iya, karena kamu kan tadi tidak membaca ayat dalil ayat. Kamu bilang keturunan Abraham. Ya kalau keturunan Abraham, Ismail juga termasuk keturunan Abraham. Tapi kalau itu dengan hormat Yahweh yang biar berfirman. dijawab dulu. Anda bertanya dulu aja, baru dijawab. Kalau udah bertanya, diam. Ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Billy. Iya, jadi kalau kita lihat runut dari ayat satunya itu semua berbicara soal janjinya itu pemberian tanah, ya. Ketika sekarang memang diikat kepada Ishak janjinya itu, ya, dari Abraham ke Ishak yang diikat ke situ. Tapi kita tidak lupa bahwa Ismail juga diberkati, mendapatkan berkat, ya, yang sama. Tanah juga diberikan kepada keturunan Ismail, bahkan ada 12 raja yang timbul dari situ. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini berbicara soal tanah. Tanah apa? Ya tanah Israel itu yang diberikan kepada Israel, yang ditempati oleh Raja Daud, Salomo, Rehobeam, sampai dengan Raja Jekonia. Pembuangan itu. Nah, orang-orang Ismail ada tanahnya. Kita lihat di dalam Alkitab bagaimana tanah-tanah itu diberikan kepada keturunan Ismail, termasuk sumur Lahairoi. Lahairoi itu artinya ialah orang yang akan hidup di tahun depan. Disitulah orang-orang Ismail keturunannya melakukan hak hari-hari raya mereka. Itu menurut para ulama Yahudi. Jadi mereka pun sudah punya hari-hari raya mereka sendiri. Ya, jadi dengan demikian sudah clear bahwa memang diikat kepada Abraham soal tanah yang diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Apa itu Eretz Israel, tanah Israel. Nah, kepada keturunan Ismail juga diberikan. Jadi yang diikat itu adalah ikat perjanjian Hashem dengan Ishak itu adalah soal pemberian tanah, yaitu tanah Israel. Nah, kalau dari mula segala bangsa akan diberkati, ya dari Abraham, anaknya Ismail dan Ishak. Terbukti sampai sekarang raja-raja Arab itu masih bisa di-track. Ya, 12 raja-raja itu masih kita bisa trace silsilahnya sampai dengan raja yang sekarang. Jadi itu justru Israel
dengan apa namanya Yakov, Israel dengan Ismail itu ponakan dengan om, ya. Perlu diingat itu. Dan yang memberikan nama itu bukan Yesus, yang memberikan nama Ismail. Perlu diingat, catat, yang memberikan itu nama Allah Israel. Sadar dulu itu. Yang memberikan nama Ismail siapa? Allah Israel. Lanjut. Iya, saya tambahkan ya. Ya. Kejadian 17:2 telah mendengarkan permintaanmu. Coba, ada tidak Nabi Abraham melakukan permintaan yang buruk untuk anaknya Abraham Ismail? Tak ada. Semuanya kebaikan-kebaikan untuk keturunannya, baik melalui Al-Quran maupun di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan ku berkati, ku buat beranak cucu dan yang sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuat Coba menjadi dibaca bangsa dari yang ayatnya, besar. Aki. Dibaca dari ayatnya biar semua tahu dah. Kejadian 17:20, Akhi. Bisa dibacakan teman-teman, saya lagi nggak di dekat Torah. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja dan aku Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa. Ya, keadilan Tuhan. Subhanallah. Adil dia. Jadi kalau Subhanallah. satunya diberkati satu enggak, itu Tuhan enggak adil namanya. Itu kalau letak keadilannya dia. Nanya Bang Billy, apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Silakan Bang Billy. Tidak ada hubungannya dengan Ishak, tidak ada hubungannya dengan Ismail, Abraham. Pertama, kenapa tidak ada hubungan dengan Abraham? Karena mereka tidak terikat dalam janji sunat. Nggak ada itu. Mereka akan tidak disunat, nggak harus sunat katanya. Ya, jadi mereka tidak punya ikatan dengan Abraham, tapi mereka punya ikatan dengan leluhurnya siapa namanya? Esau. Karena kita tahu Esau waktu dia lahir itu, ya, dia itu tidak disunat sama bapaknya. Kenapa? Karena dia merah badannya. Kan kalau dalam halakha Yahudi kalau anak itu masih kuning ya, kulitnya kuning apa gimana itu nggak boleh disunat. Tunggu sampai anak itu sehat. Jadi Esau itu menurut tradisi our ancient knowledge, hikmat kuno kami ya, atau Torah CBLP, Torah oral Torah, Esau itu tidak disunat sampai besar karena kulitnya merah ya. Dan Esau itu lahir bayi itu sudah ada jenggot, kumis, udah ada giginya, sudah develop. Berubah menjadi, nanti kan Esau punya suku tuh keturunan Amalek, Edom, Yunani, Romawi. Nah, you can figure it out selanjutnya siapa itu. Itulah keturunan daripada teman-teman Kristen secara rohaninya. Lanjut. Apa hubungannya Ismail, Ishak dengan Kristen? Nggak ada hubungannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udah Kristen kalau gue nanya, bro, apa korelasinya Kristen dengan Abraham, dengan anak-anak Abraham? Silakan bro, baik. Nggak Ya, ada Bang sangat Andi. disayangkan ya. Kejadian 21 itu Yahweh sendiri yang berfirman mengatakan bahwa yang akan disebut keturunanmu itu adalah Ishak. Itu sangat jelas ayatnya. Jadi sangat tidak relevan dan tidak guna kita berbicara karena datanya itu tidak benar, Pak, 3 juta ini. Jadi diragukanlah. Oke, thank you lah. Bilang yang kita janjikan itu tanah. Lo kok pergi? Emosi dia. Kabur, aduh, Sakit hati dia, sakit Sendiri, hati. kabur sendiri. Sakit hati. Coba Yesua ini. Sedikit, Deng. Iwan Pila dikencangkan tap-tap layarnya biar kuat komalnya dan bantu follow akun Gurunda Zuma. Bang Zuma akun baru ini ya, saudara. Bantu follow. Lanjut. Kenceng lagi Bang Nyoma. Ini tiap hari nih kita dengerin. Kalau mereka tersudut kalau lari ke Abraham. Terus Abraham mengatakan, mereka mengatakan Abraham itu punya anak tunggal namanya Ishak. Terus nggak ada hubungannya dengan Ismail. Begitu kira-kira. Jadi apa? Sebenarnya Kristen ini maunya apa sih? Gitu loh, yang nggak ada hubungannya sama mereka.
Silakan Bang Juma. Ya kalau kita umat Islam ya, Abraham Allah sendiri Subhanahu- memberitakan Ntar dulu, ntar dulu. Injil kepada orang bukan Yahudi ya. Entar dulu Pak Yesus habis Bang Juma baru Anda silakan Bang Juma. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul wahai nabiku Muhammad, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wahai nabiku Muhammad, katakanlah kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan anak cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada kami berserah diri. Ini Islam. Ini Islam. Nah, cakupan Islam kemudian secara menyeluruh tidak masuk ke dalam ranah kitabnya Yudaism. Tidak masuk ke dalam mengotak-atik kitabnya orang Yahudi, enggak. Tidak mengambil terjemahan dari kitabnya saudara Yahudi lalu ditempelkan di Al-Quran sebagai kekuatan sakral bahwa Islam harus diakui oleh dunia, enggak. Islam menghargai Yahudi dalam hal ini keturunan dari Nabi Yakub yang kemudian berasal dari silsilah Nabi Ishak, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam sepenuhnya beriman kepada apa yang Allah pencipta langit dan bumi wahyukan kepada mereka. Itu kunci mati tuh. Rukun Islam itu beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada keturunan Nabi Isa alaihi salam. Iman tidak goyah, imannya Islam. Dan sekalipun demikian, umat Islam tidak plagiat mengambil agar dianggap kami juga benar. Padahal antara ajaran Nabi Musa dengan ajaran Islam itu memiliki tenggang waktu yang sangat jauh. Dan Nabi Muhammad tak ada pernah berhubungan kontak langsung dengan orang-orang Yahudi terkait dengan adanya ajaran Islam. Umat Islam kemudian menghargai, beriman, menjunjung tinggi itu. Bahwa di tengah-tengah dunia ada sekelompok manusia pilihan dari Allah, yaitu keturunan Bani Israel pada masanya. Ini harus diakui. Umat Islam tidak bisa mengganggu gugat itu. Tetapi indahnya Islam tidak mengambil dan tidak merampas ajaran mereka, lalu ngaku-ngaku kemana-mana, membawa nama-nama Yahudi, membawa nama-nama kitabnya Nabi Musa demi untuk menggaungkan ke manusia lain agar orang itu menjadi Islam. Kagak. Padahal saya tadi membacakan silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun membacakan dan berani mengutip terjemahan dari kitab saudara Yahudi. Tapi tak ada dalam konsep Islam, kitab itu harus kemudian dikawinkan dengan Al-Quran agar bisa menjadi pedoman manusia agar masuk ke dalam Islam. Enggak. Enggak, Torah ya Torah. Zabur ya Zabur. Mazmur ya Mazmur. Itu semua dilimpahkan ke dunia ini kepada Bani Israel. Tidak sama seperti Kristen. Tanpa terjemahan kitabnya Yahudi, Kristen tak punya kaki. Tanpa kemudian istilah dari Islam, khususnya di Indonesia, Kristen tanpa wajah. Nah inilah payah yang kemudian, karena dua agama ini, agama besar ya, yang berasal dari langit ini, yang dijadikan sebagai tameng oleh orang Roma untuk menjual penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Mohon maaf, saya harus mengatakan, termasuk mengajarkan menyembah kepada makhluk goib yang mengaku Yesus kepada Paulus, ya, dengan cara mengambil istilah dari Yudaism dan Islam agar manusia di bumi ini menjadi penyembah makhluk tersebut. Nauzubillah,
Summa na'udzubillah. Itu fakta. Sekali lagi saya katakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul wahai nabiku Muhammad, katakanlah, berucaplah kepada dunia, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa." Itu jelas tuh. Nabi Muhammad disuruh menyeru ke seluruh penjuru bumi. Kami umat Islam beriman kepada Allah, kepada yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan kepada Nabi kami Ibrahim, Ismail, Isa dan Yakub dan anak cucunya. Kami Islam beriman, tapi kami Islam tidak mengambil dan mengais dan merubah-rubah apa yang datang kepada Bani Israel tersebut. Demikian dari saya Bang Handi dan yang lain. Silakan. Ini sayangnya Yosua ini tidak mendengar. Silakan Yosua mau ditanggapi apa hubungannya Kristen dengan Abraham dan keturunan Abraham? Oke, Silakan. baca Galatia 3 ayat 8. Siapa ada kitab? Silakan baca. Galatia 3 8. Ayat 8. Oke, baik. Apa hubungannya Paulus Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Theos membenarkan orang-orang Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa Kata akan Paulus itu. Oke. Kan bahwa oleh karena Abraham semua bangsa diberkati ya. Itu sudah dinyatakan di sana ya.